Kembali lagi di channel Biosains. Pada video pembelajaran Biosains sebelumnya sudah membahas materi menstruasi beserta siklusnya. Kita ingat kembali bahwasanya menstruasi adalah peristiwa luruhnya dinding rahim atau endometrium bersama darah dan sel telur yang tidak dibuahi sperma yang dikeluarkan melalui vagina. Jadi, apabila sel telur yang sudah diproduksi oleh ovarium lalu dilepaskan saat proses ovulasi menuju oviduk dan ketika sel telur di oviduk tidak bertemu dengan sel sperma atau tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur bersama darah dan dinding rahim atau endometrium akan luruh melalui vagina. Jadi ketika menstruasi itu terjadi peluruhan dinding rahim dan sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma bersama darah akan luruh dan keluar melalui vagina. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana jika sel sperma yang dikeluarkan oleh pria saat ejakulasi bertemu dengan sel telur di bagian oviduk, apa yang terjadi? Maka dari itu kita akan membahas terkait tentang proses fertilisasi. Dimulai dari proses keluarnya sel sperma lalu bertemu dengan sel telur. Dan di sini nanti akan terjadi yang namanya fertilisasi. Dari sini nantinya hasil fertilisasi akan membentuk zigot, zigot membelah menjadi dua sel membelah menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, menjadi 16 sel, menjadi blastosit, menjadi embrio, menjadi janin hingga menjadi bayi. Nah, ini adalah proses singkat fertilisasi. Bagaimana lebih jelasnya? Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas proses fertilisasi berikut ini. Apa yang dimaksud dengan fertilisasi? Fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Jadi, fertilisasi itu adalah suatu kejadian atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Di mana tempat terjadinya fertilisasi? Tempat terjadinya fertilisasi ini kan organ reproduksi perempuan. Tempat terjadinya fertilisasi, ini ada sel telur, dilepaskan saat ovulasi, maka akan terjadi fertilisasi di bagian oviduk atau proses peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel telur. Lalu, saat proses fertilisasi, ini ada sel sperma, ini sel telur. Maka nantinya ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, akan terjadi proses fertilisasi. Dari hasil fertilisasi akan membentuk zigot. Zigot akan membentuk embrio. Embrio berkembang menjadi janin, janin berkembang menjadi bayi. Singkatnya adalah fertilisasi terjadi di oviduk. Proses fertilisasi menghasilkan zigot berkembang terus menjadi embrio, menjadi janin hingga menjadi bayi. Ini adalah pengertian fertilisasi dan tempat terjadinya fertilisasi. Selanjutnya adalah berapa sel sperma yang akan masuk ke dalam sel telur. Jadi, ternyata terdapat jutaan sel sperma yang keluar saat pria ejakulasi, tetapi hanya ada satu sel sperma yang berhasil membuahi sel telur. Lalu sisanya kemana? Sisanya akan mati. Kita ingat kembali bahwasanya sel sperma ternyata keluar saat pria ejakulasi itu cuma jutaan sel sperma. Lalu dari jutaan sel sperma ini dia akan masuk ke dalam sel telur atau dilebur bersama sel telur hanya ada satu sel sperma saja. Ini sel telur. Nah, ya, kita lihat dari banyaknya sel sperma maka hanya ada satu sel sperma yang masuk ke dalam sel telur. Lalu, apa penyebab sel sperma ini mati? Penyebabnya adalah penyebab sel sperma mati sebelum mencapai oviduk. Jadi, kita ingat kembali bahwasanya fertilisasi itu kan terjadi di bagian oviduk.
Maka penyebab matinya sel sperma yang pertama adalah karena kadar pH di dalam vagina yang asam. Jadi saat sperma masuk melalui vagina dapat mati. Matinya gimana? Karena kadar pH di dalam vagina ini sangat asam. Lalu yang kedua, karena adanya sistem imun wanita. Sistem imun wanita ini yaitu untuk menolak benda-benda asing yang mungkin bisa merusak organ reproduksi pada wanita. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah faktor sel sperma itu sendiri. Contohnya apa faktor sel sperma? Contohnya misalnya di sini bentuknya itu abnormal atau bentuknya itu tidak sesuai dengan spesifikasi sel sperma pada khususnya. Nah, setelah bentuknya abnormal, ada lagi misalkan gerakannya lambat. Jadi, ketika sel sperma itu masuk ke dalam vagina, dia harus berenang atau bergerak untuk menuju ke oviduk untuk bertemu dengan sel telur. Nah, kalau gerakannya lambat, maka dia lama-kelamaan akan mati. Yang berikutnya adalah kehabisan tenaga. Jadi, sel sperma ini mati bisa juga karena kehabisan tenaga. Kenapa tenaganya habis? Ya, kita bayangkan saja. Ketika sel sperma itu masuk melalui vagina, dia harus berenang atau bergerak dari vagina melewati uterus lalu menuju ke ovidum. Kalau sel sperma ini tidak punya tenaga yang banyak, maka sebelum dia sampai ke ovidum, dia akan mati. Inilah pertanyaan jawaban dari berapa sel sperma yang akan masuk ke dalam suatu jawabannya hanya akan ada satu dari jutaan sel sperma yang keluar saat pria ejakulasi. Lalu dari satu ini yang diterima oleh sel telur, sisanya akan mati. Selanjutnya, bagaimana sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Kita ingat kembali bahwasannya ini adalah bagian organ reproduksi pada laki-laki. Di bagian testis fungsinya untuk memproduksi sel sperma. Lalu setelah sel sperma diproduksi oleh testis akan disimpan sementara di bagian epididymis. Nah, sperma yang telah matang disimpan di epididymis lalu nantinya akan proses dikeluarkan hingga dikeluarkan melalui uretra. Lalu di uretra ini sel sperma kan sudah keluar. Nah, ketika sel sperma keluar, dia akan masuk melalui organ reproduksi wanita melalui vagina. Di vagina, dia akan berenang menuju ke oviduk untuk bertemu dengan sel telur. Jadi masuk lewat vagina, lalu berenang menuju ke oviduk. Pertanyaannya apa? Bagaimana sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Jawabannya adalah karena sel telur itu menghasilkan hormon progesteron. Jadi di sini sel telur itu menghasilkan hormon progesteron sehingga menarik sel sperma untuk menemukan lokasi dari sel telur. Selanjutnya, karena adanya sensor panas dari oviduk, suhu di oviduk lebih tinggi dibandingkan tempat penyimpanan sel sperma. Jadi ternyata suhu di oviduk itu suhunya lebih tinggi dibandingkan di epididymis atau tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi karena dua faktor inilah sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur. Selanjutnya adalah proses fertilisasi. Bagaimana proses terjadinya fertilisasi itu? Sebelum kita bahas proses fertilisasi, kita ingat kembali bahwasannya bagian organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium, oviduk atau tuba fallopi. Terus ada uterus atau rahim dan endometrium atau dinding rahim. Jadi ketika ini diperbesar, bagian ini diperbesar, maka ada uterus dan endometrium. Lalu proses fertilisasi diawali dengan yang namanya proses ovulasi. Apa itu proses ovulasi? Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium menuju ke oviduk. Jadi, setelah sel telur yang diproduksi oleh ovarium itu matang, selanjutnya akan dilepaskan menuju ke oviduk. Nah, proses ini dinamakan ovulasi. Nah, itu sel telurnya ketika sudah matang dia akan dilepaskan menuju ke oviduk. Lalu selanjutnya proses yang kedua adalah
fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi adalah proses peleburan inti sel telur dengan inti sel sperma, sehingga terbentuklah zigot. Jadi, dari hasil fertilisasi ini, maka akan terbentuklah zigot. Ini sel telur, ini sel sperma. Jadi, sel telur akan dikerumuni oleh banyak sel sperma, tetapi hanya akan ada satu sel sperma yang masuk ke dalam sel telur. Dan hasil dari fertilisasi itu adalah zigot atau sel tunggal. Lalu, setelah terbentuk zigot, maka proses berikutnya adalah zigot akan dikirim dari oviduk dan dibawa hingga menempel di dinding rahim. Jadi, zigot ini nantinya akan dibawa hingga menempel ke bagian dinding rahim atau endometrium. Setelah zigot dibawa sampai ke dinding rahim, tetapi sebelum itu zigot akan mengalami pembelahan sel secara berulang-ulang. Dari zigot membelah menjadi dua sel menjadi empat sel membelah menjadi delapan sel membelah menjadi 16 sel, hingga 16 sel ini membelah sampai menjadi yang namanya blastosit. Nah, apa itu blastosit? Blastosit adalah sel berongga yang terbentuk pada tahap awal perkembangan embrio. Ya, ini selnya kan berongga nih blastosit ya, dari 16 sel lalu menjadi blastosit. Blastosit itu adalah sel yang berongga. Di mana setelah blastosit ini terbentuk, itu adalah tahap awal dari perkembangan embrio. Selanjutnya, setelah terjadi blastosit, maka proses berikutnya adalah terjadi yang namanya implantasi atau proses menempelnya blastosit ke dinding rahim. Jadi blastosit ini nanti akan menempel ke dinding rahim, ya. Nah, ini blastosit ya, ketika bagian sini diperbesar, kita lihat blastosit sudah masuk ke dalam dinding rahim. Setelah blastosit mengalami implantasi, selanjutnya adalah ketika blastosit sudah menempel ke dinding rahim, maka saat itulah proses kehamilan terjadi. Jadi, saat blastosit sudah menempel di bagian dinding rahim, maka disitulah proses kehamilan mulai terjadi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan proses fertilisasi tadi, dapat disimpulkan bahwasannya ketika proses fertilisasi terjadi, maka dari proses ini akan menghasilkan zigot. Zigot akan membelah menjadi dua sel. Dua sel akan membelah menjadi 4 sel, tambah lagi menjadi 8 sel, membelah menjadi 16 sel, 16 sel membelah lagi menjadi blastosit. Saat ini sel sudah menjadi blastosit. Lalu blastosit akan mengalami implantasi atau proses menempelnya blastosit ke bagian dinding rahim. Maka disitulah proses kehamilan terjadi. Lalu blastosit akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan berkembang menjadi janin. Janin akan tumbuh dan berkembang menjadi bayi. Inilah kesimpulan dari penjelasan proses fertilisasi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran biosains. Jangan lupa dukung terus channel biosains dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel YouTube Biosains agar channel YouTube Biosains dapat berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih.